Polri senantiasa mengacu pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Mengontrol umat aja gak mampu gitu loh. Bahwa ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dengan sendirinya secara de jure kan dia bubar. Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Kalau sebagai organisasi induk itu secara de jure dia sudah bubar, maka sudah barang tentu organisasi saya pun demikian. Nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang dilarang itu tidak diperbolehkan untuk disebarkan kembali ataupun yang kemudian diberitakan kembali. Yang itu melanggar hukum tidak diperbolehkan. Dengar-dengar ada yang mau bubarin FPI ya? Bubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Ketika dia akan mendaftarkan sesuai dengan undang-undang ormas, apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan dia sebagai memberikan surat keterangan terdaftar. Itu yang pertama. Itu intinya berkaitan dengan kegiatan maklumat yang telah dikeluarkan Bapak Kapolri. Ini maklumatnya ditandatangani pada tanggal 1 Januari hari ini tahun 2020. Ini maklumatnya. Yang namanya HRS, dia bilang revolusi akhlak. Kita lihat akhlaknya, Pak. Mohon maaf dengan segala hormat. Dia kabur ke Arab Saudi itu karena apa? Karena kasus yang chat musuh itu kan. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI yang mimpin dia juga. Bubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Setiap anggota Polri akan menindak pelanggaran berupa penggunaan atribut, simbol maupun kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Hal ini terkait dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan, tindakan yang diambil terhadap pelanggaran maklumat itu akan dilakukan sesuai undang-undang. Bahwa dengan adanya maklumat ini, maka setiap anggota Polri mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian, kata Argo di Mabes Polri Jakarta, Jumat 1 Januari 2021. Argo mengatakan maklumat ini adalah tindak lanjut surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT soal pelarangan FPI. Dalam maklumat tersebut diatur bahwa masyarakat diminta untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Maklumat menyatakan dalam tindakannya, Satpol PP akan dikedepankan dengan didukung sepenuhnya oleh TNI Polri, terutama dalam spanduk atau banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Demikian bunyi salah satu poin maklumat. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz melarang masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Larangan Kapolri tersebut tertuang dalam maklumat Kapolri nomor MAK-1/1 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Selain larangan itu, Idham Aziz meminta masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Idham menyatakan, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian. Pemerintah sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani 6 kementerian dan lembaga. SKB itu bernomor 220/4780 tahun 2020, nomor MNH/14HH.05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3/12 Romawi/2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, itu ditetapkan dan mulai berlaku per Rabu 30 Desember. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tidak lagi punya legal standing sebagai ormas. Dengan ketiadaan legal standing, mantan Hakim Konstitusi itu juga meminta pemerintah daerah menindak tegas organisasi yang membawa nama FPI. Bahwa ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dengan sendirinya secara de jure kan dia bubar. Ini gunanya untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat. Maka mengeluarkan maklumat tersebut ada 4 poin yang tertulis atau tertuang di dalam maklumat tersebut. Kalau sebagai organisasi induk itu secara de jure dia sudah bubar, maka sudah barang tentu organisasi saya pun demikian. Yaitu yang pertama, yang A yaitu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung itu mendukung memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut dari Front Pembela Islam. Bahwa nanti dia melakukan reinkarnasi dengan penyebutan segala macam istilah atau mungkin FPI akan dikasih kepanjangan lain dan lain sebagainya, itu ya tentunya akan kita lihat. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Ketika dia akan mendaftarkan sesuai dengan undang-undang ormas, apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan dia sebagai memberikan surat keterangan terdaftar. Itu yang pertama. Dan yang C, yaitu mengedepankan Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh TNI Polri dalam memberikan penertiban di lokasi yang terpasang dengan adanya spanduk atau banner atau atribut atau pamflet dan hal lain yang terkait dengan Front Pembela Islam. Kalau toh dia dalam bentuk perkumpulan, sepanjang perkumpulan itu tidak membuat keonaran, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, dan tidak melanggar hukum, ya tidak menjadi soal. Tetapi kalau dia melakukan keonaran, mengganggu ketertiban, keamanan, atau melakukan pelanggaran hukum. Dan yang ke D, itu masyarakat tidak mengakses
atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Bahwa nanti dia melakukan reinkarnasi dengan penyebutan segala macam istilah atau mungkin FPI akan dikasih kepanjangan lain dan lain sebagainya, itu ya tentunya akan kita lihat. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan SARA itu